Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danawati dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Ekonomi, Bapak Dr. Novi Satria Praja SEMPD, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan, terima kasih telah hadir dalam acara seminar kali ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai kebijakan penyesuaian pembelajaran dan efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Banyak kendala yang dihadapi oleh guru, orang tua, dan siswa semasa pembelajaran jarak jauh. Apa saja sih kendala yang dihadapi oleh seorang guru? Guru mengalami kesulitan mengelola pembelajaran PJJ atau pembelajaran jarak jauh karena cenderung lebih terfokus kepada penuntasan kurikulum. Yang kedua, waktu pembelajaran sangatlah singkat sehingga tidak mungkin jam tersebut dibebankan kepada jam belajar. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang tua siswa. Kenapa sih guru mengalami kesulitan dengan orang tua siswa? Karena sebagian orang tua yang tidak mempunyai alat komunikasi seperti handphone dan sebagainya. Yang kedua, ada orang tua. Orang tua mengalami kesulitan. Lalu, apa sih kesulitan orang tua? Yang pertama, orang tua tidak dapat mendampingi anaknya ketika belajar di rumah karena orang tua mempunyai tanggung jawab yang lain. Seperti apa? Ayah harus bekerja di luar rumah, ibu harus mengurus pekerjaan rumah tangga. Yang kedua, orang tua sulit memahami materi yang disampaikan oleh guru kepada anaknya. Mengapa demikian? Karena sebagian orang tua, apalagi orang tua zaman dulu kan hanya lulusan SD. Orang tua akan sulit memahami materi pada zaman sekarang karena sangat berbeda. Materi yang diberikan oleh guru kepada anaknya itu sangat sulit dipahami oleh orang tuanya. Yang ketiga, ada orang tua yang sulit memberikan motivasi kepada anaknya agar anaknya mau belajar di rumah secara daring. Yang ketiga, itu ada siswa. Siswa kesulitan berkonsentrasi dan kebanyakan siswa mengeluh atas beratnya penugasan soal yang diberikan oleh guru. Kenapa demikian? Yang saya rasakan ketika belajar secara online, guru tidak dapat menjelaskan materinya secara detail karena keterbatasan waktu tertentu. Tetapi di sisi lain, anak juga harus dapat berinteraksi dengan orang tuanya, meskipun dalam waktu yang sebentar. Peningkatan rasa stres dan jenuh kepada anak itu terjadi ketika mereka ada tugas dan atau materi dari gurunya secara daring. Kenapa sih mereka jenuh? Kenapa sih mereka bosan? Karena mereka tidak dapat berinteraksi secara langsung, baik dengan guru maupun dengan teman-temannya. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan secara tatap muka itu akan menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Yang pertama itu ada ancaman putus sekolah. Kenapa sih ancaman putus sekolah? Karena anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya, apalagi di masa pandemi COVID-19. Yang kedua itu persepsi orang tua. Banyak orang tua yang tidak dapat melihat peranan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah jika pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Kenapa demikian? Karena orang tua tadi yang saya jelaskan tidak mempunyai banyak waktu untuk mendampingi putra-putrinya ketika belajar. Oke, selanjutnya itu ada penurunan pencapaian belajar. Kesenjangan pencapaian belajar itu berbeda kualitas dan akses, mulai dari segi sosioekonomi.
kita pun terlahir dari keluarga yang berbeda. Ada keluarga yang beruntung dan tidak beruntung dari segi ekonomi. Selanjutnya, ada resiko learning loss. Studi menentukan bahwa pembelajaran secara tatap muka itu dapat meningkatkan akademik siswa dibandingkan dengan PJJ. Kenapa demikian? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa eh, anak ketika belajar secara daring itu tidak dapat berinteraksi langsung dengan gurunya. Anak tidak bisa melontarkan pertanyaan dan pikiran yang ada di benaknya kepada guru. Selanjutnya, ada kekerasan kepada anak dan resiko eksternal. Kekerasan yang tidak terdeteksi. Banyak anak yang terjebak dalam kekerasan rumah yang tidak terdeteksi oleh guru. Di berita pun ada anak yang teraniaya oleh orang tuanya sehingga anak tersebut kehilangan nyawanya. Kenapa sih orang tua sampai tega menganiaya anaknya? Karena orang tua merasa kesal ketika anaknya tidak mau belajar. Selanjutnya itu ada resiko eksternal. Ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan resiko untuk pernikahan dini, eksploitasi untuk anak perempuan, dan kehamilan remaja. Banyak di luar sana anak SD, SMP, SMA sudah melakukan pernikahan dini, terutama perempuan, dan di luar sana pun ada anak yang sudah terkena pelecehan seksual. Itu ada prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Kesehatan dan keselamatan sekarang sudah menjadi faktor utama untuk pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, masyarakat, dan orang tua. Itu sudah menjadi bagian terpenting yang sekarang kita lakukan. Kenapa? Di masa pandemi COVID-19 ini kita harus pandai-pandai menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, dan mematuhi protokol kesehatan. Selanjutnya itu ada tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pemenuhan pelayanan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk mengatasi konsekuensi dan isu dari pembelajaran jarak jauh, pemerintah mengeluarkan 2 kebijakan. Yang pertama itu perluasan tatap muka untuk zona kuning. Pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka itu diperbolehkan untuk daerah-daerah yang sudah tercantum zona kuning. Tetapi yang saya lihat dan saya amati, daerah tersebut belum melakukan pembelajaran secara tatap muka. Tidak tahu alasannya kenapa. Mungkin mereka masih menjaga atau mencegah mata rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, kurikulum darurat. Dalam situasi yang seperti ini, guru harus pandai memilah dan memilih kurikulum yang sesuai dengan kemampuan siswanya. Kenapa? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ketika guru menerangkan secara daring itu tidak mendetail karena keterbatasan waktu tertentu. Jadi diharapkan kepada guru harus pandai memilih kurikulum yang sesuai dengan kemampuan siswanya agar siswa maupun orang tua mampu mengerti materi yang kita sampaikan. Selanjutnya ada efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sebagai upaya untuk pencegahan COVID-19, pemerintah menyalurkan kebijakan kepada sekolah-sekolah agar sekolah memberi tahukan kepada siswa-siswinya untuk belajar di rumah secara daring dan online itu pada tanggal 16 Maret 2020 pada hari Senin. Lalu pertanyaan saya untuk kalian, efektifkah pembelajaran daring yang kita lakukan selama ini?
Saat ini, corona sedang menjadi pembicaraan yang hangat di belahan bumi manapun. Namanya sedang memenuhi ruang publik, dibicarakan di sana-sini, dan namanya dalam sekejap pun menjadi trending topik. Kan secara masif di media cetak maupun di media elektronik. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus sebagai penyakit yang menyebar ke manusia. Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan kepada sekolah-sekolah untuk meliburkan siswa-siswinya dan belajar di rumah secara daring atau online itu pada tanggal 16 Maret 2020 seperti yang tadi saya jelaskan. Tetapi ada beberapa daerah yang menolak atas kebijakan pemerintah. Kenapa sekolah-sekolah tersebut menolak? Karena mereka kesulitan dalam media pembelajaran seperti handphone, laptop, maupun komputer. Sistem pembelajaran daring dalam jaringan ini merupakan sistem belajar yang tidak dilakukan secara tatap muka antara guru dan siswa. Tetapi belajar ini menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan siswa-siswinya tetap belajar meskipun di rumah. Guru harus memastikan siswa-siswinya tetap belajar meskipun mereka di rumah. Bagaimana sih solusinya agar guru dapat melihat siswa-siswinya belajar di rumah? Yang pertama itu guru harus mampu mendesain media pembelajaran agar anak tidak merasa bosan dan jenuh. Kedua, guru harus pandai memilih kurikulum yang sesuai dengan kemampuan siswanya agar siswa dapat mengerti dan memahami materi maupun metode pembelajaran yang guru berikan. Kejadian ini memberikan kesadaran kepada orang tua siswa bahwa mendidik anaknya membutuhkan kesabaran yang ekstra, ketelitian yang khusus agar guru dapat memahami karakter anak. Karena anak terlahir dengan karakter yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda, dan tingkah laku yang berbeda-beda. Jadi, setelah mendapatkan kejadian ini, diharapkan orang tua mampu mendampingi putra-putrinya ketika belajar di rumah. Terutama orang tua pun harus pandai memantau anaknya ketika belajar menggunakan handphone, karena ada anak yang sering menyeleweng ketika pembelajaran dimulai. Anak itu mungkin ada yang membuka media sosial, ada yang membuka games, dan obrolan WhatsApp-nya. Selanjutnya itu orang tua harus bisa terus mendidik anak-anaknya ketika orang tua pun harus mampu membimbing anak-anaknya ketika belajar. Jadi diharapkan kepada orang tua yang tidak bekerja di rumah, dampingi putra-putrinya ketika belajar di rumah. Keberhasilan seorang guru dalam melakukan pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19 ini adalah guru yang berinovasi merancang dan meramu materi pembelajaran dan aplikasi yang sesuai dengan materi maupun metode yang akan disampaikan. Aktivitas merupakan kunci kesuksesan seorang guru dalam melakukan pembelajaran daring ini untuk memotivasi siswa-siswinya agar tetap belajar tanpa membebankan kepada mereka. Tapi di sisi lain, keberhasilan pembelajaran secara daring itu tergantung kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah maupun madrasah harus pandai-pandai mendesain metode pembelajaran
atau menyusun struktur skema pembelajaran secara online. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.